sudah punya anak? Banyak. Yang akan punya anak. Maksudnya pasangannya sedang mengandung. Yang akan menikah. Nggak ada ya? Berarti calon Samanera Samaneri bukan? Ya, sebetulnya ini adalah satu topik pengulangan, tetapi saya memperkaya dengan beberapa informasi bagaimana kita dapat mendidik dengan hati Buddha. Lalu seperti apa? Apakah memang Buddha berkeluarga sehingga kita perumah tangga harus belajar dari Buddha? Tapi ini nanti akan menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak, kenapa saya membawakan topik ini. Remote saya nggak jalan. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang menjadi orang tua, mereka akan belajar, orang tua ya maksud saya, mereka akan belajar dari pengalaman ketika mereka melihat bagaimana cara orang tuanya mendidik kita ini sebagai orang tua yang sekarang. Saya dididik dengan zaman kolonialisme, saya menyebutnya seperti itu. Kenapa? Setiap kali mau mandi saya bilang, nanti. Yang datang adalah sabuk ban dan rotan. Terus setiap kali melanggar aturan, keluarkan tangan. Langsung disabet. Jadi koleksi rotan itu ada di pantat dan di tangan. Tapi apakah cara ini tepat ketika kita sudah menjadi orang tua? Kebanyakan ini akan berulang dan berulang. Dan kemudian orang tua yang sekarang, kita sebagai orang tua, akan menitipkan harapan yang belum bisa kita capai. Misalkan, dulu papa saya meminta saya menjadi seorang insinyur. Saya bilang ke papa saya masih negosiasi tuh waktu SMA. Pak, fisika saya jeblok. Angkanya di bawah 6 terus. Kalau saya jadi insinyur, saya khawatir rumah itu pada roboh semua. Kan disesuaikan dengan kemampuan kan. Kemudian papa saya, pokoknya bagaimanapun harus ada. Papa saya sudah mengumpulkan beberapa gelar dari saudara-saudara saya, ada dokter, ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, insinyur yang belum ada. Teknis yang belum ada. Akhirnya saya bilang ke papa saya, Pak, saya akan masuk ke teknik, tapi komputer. Kalau perlu saya kuliah 2. Siang ngambil komputer, malam dihukum. Ada yang tahu gak maksudnya apa? Kalau siang nyolong komputer, malam dihukum. Karena papa saya sebetulnya mau masuk hukum. Karena saya kan kebetulan ada sosok dan koko saya itu hukum. Dan saya menikmati cara mereka belajar materi-materinya. Tapi kan ada satu yang lowong di keluarga saya ambil teknis. Jadilah sekarang jadi sarjana kompor atau eskom. Nah, penitipan ini yang akan dijadikan tanpa disadari, baik disadari atau tidak, anak yang sekarang ada menjadi anak kita, itu akan diasuhnya dengan pengukuran secara terukur, yaitu materi. Pokoknya harus les yang paling bagus, sekolah yang paling bagus. Tujuannya apa? Supaya mencapai materi yang lebih tinggi dibandingkan orang tua atau kita sekarang. Itu tujuannya, tanpa disadari. Karena kita melihat dan kita berlomba-lomba. Dan tanpa kita sadari ya kita sedang berlomba antar orang tua. Sedangkan pengasuhan Buddhis, kita di sini pada kedamaian batin, etika dan kebebasan. Pernah gak kita mengajak mereka? Bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan? Nah, sehingga
Warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua bukanlah harta, melainkan alat untuk pembebasan diri. Kita memberikan mereka cara untuk dapat membebaskan diri atau cara untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi mereka ketika mereka dewasa nanti. Kalau ada yang punya akun Netflix siapa? Saya yakin ada di sini banyak. Nah, nanti nonton film Teach You a Lesson. Nah, ada yang nonton ya? Jangan seru-seruannya, tapi di sana permasalahan pendidikan di Korea. Karena ada beberapa, itu adalah kisah nyata, cuma diadaptasi untuk masuk ke film. Bagaimana anak dibully oleh orang tua tanpa orang tuanya sadar. Mungkin ada yang merasa, nggak mungkin orang tuanya membuli anaknya sendiri. Tapi itu nyata. Karena anak dijadikan sebagai alat pacu dalam perlombaan. Saya coba. Yang sebagai orang tua kita harus menyadari bahwa Buddha mengadakan orang tua adalah pubacarya, guru pertama untuk anak-anaknya. Dan mereka harus bisa menjadi role model. Jangan ketika anaknya bertanya kepada orang tuanya, jangan tanya-tanya ya, kualat nanti. Nah, ini jurus saktinya orang tua kepada anak. Nah, padahal kita harus bisa menjawab. Dan kita harus bisa memberikan alasan jika anak kita harus berargumen. Jadi ini adalah bentuk kebebasan kan. Ini yang Dhamma Dayada. Bagaimana mereka nanti bisa menanggulangi atau menjawab atau memberikan argumen yang tepat dan sesuai. Bukan sebagai alat bela diri. Sahabat Dhamma nanti perhatikan sumber-sumbernya ada di sebelah kiri. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih dalam penjelasan-penjelasan ini nanti bisa dilihat seperti ini dalam Sabramaka Sutta. Dan bagaimana Brahma Wihara, 4 sifat ketuhanan, ini harus bisa diterapkan oleh orang tua. Bukan sebatas teori, kita tahu Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Tetapi pelatihan atau pelaksanaan aplikasi dalam diri kita sebagai orang tua dan bagaimana mengaplikasikannya untuk anak-anaknya. Jadi dimulai dari Metta. Di sini bagaimana bisa memberikan rasa aman. Tadi di film tadi bagaimana orang tua membuli, dia tidak tahu. Nah, Metta ini harus bisa dimunculkan. Jangan pernah mengucapkan sabe sata bawantu sukitata kalau anak masih punya rasa takut. Padahal kalau sabe sata bawantu sukitata, ini kan memberikan cinta kasih kita kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Anak sendiri saja ketakutan. Dan yang kedua, karuna. Di sini tanpa menghakimi atau merangkul. Saya melihat meme satu hal yang cukup baik ketika kita salah jalan menggunakan Google Maps. Google Maps nggak bilang, bodoh salah jalan loh, enggak kan. Dia langsung mengucapkan rerouting. Tanpa menghakimi. Teknologi saja tidak menghakimi. Kenapa kita harus menghakimi? Memberikan petunjuk dengan menunjukkan kesalahan, ini satu hal. Tetapi tidak menjadikan anak sebagai pesakitan atau terdakwa.
Awas ya kalau kamu ulangi. Nah, kayak di film Teach You a Lesson, ada seorang tua, maksudnya orang tua murid, itu mengajarkan kepada gurunya, tidak boleh mengucapkan kata-kata ini kepada anaknya yang dititipkan di sekolah playgroup. No, tidak boleh mengucapkan kata tidak. Tidak boleh membela lawannya ketika anaknya sedang bertengkar. Jadi diberikan beberapa syarat. Gurunya aja bingung. Gurunya digurui oleh orang tua murid. Nah, ini Karuna ya. Mudita, merayakan pencapaian tanpa membandingkan dengan anak lain. Prestasi teman sekolah anaknya kita selamati. Tapi jangan bilang, dia bisa juara masa kamu nggak bisa. Nah, membandingkan. Justru harus dimunculkan sifat mudita, joyfulness. Bahagia melihat orang lain bahagia. Bukan SMS, senang melihat orang lain susah. Ini yang sering kejadian kan. Kita biasanya SMS. Orang lain mencapai prestasi, kita iri, cemburu. Nah, anak dapat melihat hal ini dan kita harus bisa menunjukkan. Ucapkan selamat dong kepada teman kamu yang sebagai juara kelas. Jadi jangan sampai anak ini mengikuti kompetisi yang tidak terlihat karena orang tuanya. Dan UPK, mengizinkan anak belajar dari kesalahan tanpa intervensi berlebihan. UPK ini keseimbangan, equanimitas, bahasa keren akademisnya. Tapi semakin kita mendalami kata-kata UPK, bukan sebatas kita harus seimbang. Seimbang ini yang bagaimana? Kita pakai timbangan mana? Bahkan sampai saya mengartikan UPK ternyata mirip dengan stoik atau stoikisme. Jangan mencampuri urusan orang lain yang tidak dapat kita kontrol. Itu UPK. Jadi stoik itu adalah UPK. Dengan kata lain, tidak kepo. Kan kalau kita kepo tuh suka ngurusin orang, tiba-tiba semakin berkembang, kita harus memihak satu sama lain. Nah, ini akhirnya tidak seimbang. Nah, ini gambaran dengan empat wajah cinta orang tua. Ada beberapa bagian yang ditekankan. Jadi bagaimana orang tua bisa memberikan value tentang sila. Nah, tapi nanti ada disclaimer ya, nanti ada. Sila yang diterapkan bukan sebagai alat hukum. Kalau kamu melanggar sila, kamu dosa. Bukan. Ini yang kita terkontaminasi. Berkali-kali saya mengingatkan, kita belajar ajaran Buddha dengan kacamata ajaran lain karena dominasi dari ajaran tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau menjelang Idul Fitri hampir sebulan tuh kita mengikuti yang di TV. Kalau dulu saya sampai mendengar dari radio mendiang Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, itu stylenya kan kencang-kencang. Mau tidak mau akan kedengaran ke telinga kita dan ternyata kita simpan. Dan ketika kita belajar ajaran Buddha, terjadi komparasi dan saling melengkapi. Pancasila bukan aturan tetapi empati. Saya menekankan kembali, kata sika adalah latihan. Panatipata weramani sika. Bukan janji untuk tidak melakukan, bukan. Tekad untuk berlatih. Jadi mengartikan kata sila atau dalam Pancasila Buddhis, kita terkadang salah kaprah. Memang masih ada beberapa buku yang belum diedit. Saya berjanji untuk tidak melakukan. Saya berjanji. Ketika janji ini dilanggar, yang muncul apa? Rasa takut,
rasa salah. Padahal saya bertekad untuk melatih diri, tidak melakukan. Bertekad untuk melatih diri. Sika. Romo itu arti dari mana? Kita sama-sama mencari, Anda boleh compare dari PTS, Palitex Society, kata sika itu artinya apa. Dan sekarang Pancasila Buddhis diartikan dengan yang lebih dapat diterima. Dulu mungkin padanannya belum, kita mengartikan hanya harafiah, sehingga ada kesalahan arti. Sama seperti UPK yang dibilang keseimbangan batin. Jadi Pancasila ini harus diberikan sebagai bentuk empati, bukan aturan. Dan bentuknya seperti ini. Dalam Sigala Sutaya penekanannya. Bagaimana ketika kita menghormati kehidupan, kita memberikan rasa aman kepada sesama makhluk hidup. Dengan tidak adanya kehilangan kehidupan atau nyawa suatu makhluk. Dan yang kedua, kenyamanan kalau kita menghargai milik orang lain, merasa aman. Seperti tadi ketika saya datang ke Dharma Suka, saya tidak punya rasa khawatir saya meninggalkan tas saya di depan. Artinya, saya mempunyai keyakinan yang hadir di Dharma Suka pasti melatih sila. Kalau tidak, saya pasang CCTV. Takut tas saya hilang. Dan memang ketika Buddha melatih atau memberikan pengajaran kepada Rahula, yang sila ketiga dilewati. Tetapi karena ini adalah sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan, saya tetap masukkan. Pandangannya ketika bukan masalah selingkuh atau hal yang lain, tetapi setiap orang sangat menyayangi keluarga dan temannya, kita menjaga perasaan keluarga lain. Menjaga perasaan keluarga lain, ini dengan sudut pandang anak. Dan yang keempat, bagaimana kebohongan dapat membuat cinta kasih ini akan berkurang kalau kita bicara selalu tidak benar. Jadi yang kita berikan empati itu adalah dengan makna tujuannya apa. Bukan hanya kita bilang kalau kamu melanggar, wah kamu akan merasa sangat bersalah. Bukan. Itu adalah konsekuensinya, hasilnya. Tapi supaya jangan dilanggar, kita kan harus memberikan masukan-masukan yang mendukung. Bukan hanya ditakut-takuti. Dan yang terakhir, kenapa perlu ada kesadaran? Ketika kesadaran berkurang, 1-4 ini akan bisa dilanggar. Siapa dulu yang masih kecil suka cabutin sayap capung? Ngaku. Nggak ada ya? Saya yang angkat tangan sendiri. Siapa yang menunjukkan kepada anaknya ketika ada satu makhluk, kalau kita lari dia akan seperti mengejar kita. Makhluk apa itu? Nah itu dia pada tahu tuh. Dan kita menunjukkan kepada anak kita yang di rumah dengan cara apa? Supaya tidak dikejar-kejar oleh cockroach atau kecoa ini. Ambil sendal jepit, terus diapakan? Diapain? Ibu diapain? Kecoanya suruh pakai sendal. Kita memperlihatkan bagaimana kecoa itu supaya tidak mengganggu dengan cara dia menjadi kecoa geprek, bukan ayam geprek, kecoa geprek. Dan itu akhirnya diikuti. Untungnya saya sebetulnya bukannya tidak mau menunjukkan cara itu, saya pun juga takut sama geli dengan kecoa.
Tapi anehnya anak saya tidak. Bahkan dia sampai, jadi diangkat. Jadi kalau ada kecoa, saya tinggal panggil salah satu anak saya, tolong itu dong, keluarin. Jadi dia ditangkap loh. Tangkap, dibawa keluar, dilepas. Jadi di rumah, sendal jepit itu bukan untuk bikin jadi geprek, tidak. Hanya untuk nutup jalan supaya dia jangan masuk ke kolong-kolong, habis itu biar anak saya mudah menangkap. Nah itu kan, ini cara yang bukan mungkin karena saya tidak bisa menggeprek jadinya anak saya terbawa. Jadi dia nggak pernah tuh, dari 3 anak saya tidak pernah ada yang geprek-geprekin. Dan sebetulnya satu, kenapa kecoa bisa ada di rumah? Karena kita memberikan undangan kepada mereka. Kalau rumah kita tidak ada remah-remah makanan, kecoa itu tidak akan muncul. Saya hanya memberitahu berdasarkan penelitian. Kalau satu kecoa terlihat di rumah Anda harus bersiap bahwa dia punya teman 249 lainnya. Itu penelitian loh, bukan dari saya. Dan bagian kedua, ketika Buddha memberikan bentuk pengajaran lainnya, adalah metodologi koreksi dan refleksi diri. Nah ini yang jarang orang tua ajarkan. Kalau dibilang sekarang, ini yang bentuknya adalah mindfulness education. Dengan cara mindful. Nah ini ya, menghadapi kesalahan dan kebohongan pendekatan Sang Buddha kepada putranya yang berusia 7 tahun, Rahula. Jadi bukan di setiap kesempatan kita ingin mendikte anak kita. Caranya gimana? Ketika anak kita lagi senggang, tiba-tiba kita terpikirkan bagaimana kita harus mengajarkan sesuatu kepada anak kita langsung panggil anak kita, dek, sini dek. Kamu tahu gak kalau berbohong itu salah? Nah langsung tuh begitu. Kalau Anda, saya, kita sedang mau santai, tiba-tiba dipanggil oleh seseorang, langsung ditunjuk poinnya. Kita sendiri nggak tahu ini arahnya pembicaraan mau kemana. Lalu bagaimana cara Buddha? Cara Buddha menggunakan occasion, kesempatan. Jadi ketika Buddha datang, menemui tempat latihan dari Rahula, dan kemudian sebagai bentuk penghormatan, jadi ketika Buddha datang tuh Buddha nggak pakai BYD, jadi Buddha jalan kaki. Kemudian juga beliau nggak pakai buceri karena beliau tidak menggunakan alas kaki, jadi kotor. Nah sebagai bentuk penghormatan, yang muda akan mencuci kakinya yang orang tua. Dan di sana terjadi diskusi. Jadi kesempatan yang dipakai bukan pada saat satu sedang ngapain tiba-tiba dipanggil karena keinginan seseorang untuk menekankan nilai-nilai tertentu. Bukan. Buddha ketika kakinya dibersihkan, dia langsung bertanya kepada putranya, apa yang terjadi jika kebohongan dilakukan? Nah, Buddha menggunakan kesempatan dan perumpamaan. Perumpamaannya adalah tempat media air yang untuk menyiram kaki ini. Nah, jadi Buddha mengatakan, kamu tahu gak, kalau kebohongan itu dilakukan, ini seperti tingkat spiritual yang berkurang, semakin berkurang. Seperti air dalam jambangan ini yang digunakan untuk mencuci kaki saya. Itu yang pertama. Dan diberikan contoh yang lain, kalau terbuang, spiritual yang dilatih akan sia-sia. Dan akhirnya, seperti yang wadah terbalik, kondisi batinnya terbalik dari kebenaran. Tidak ada kebenaran apapun yang akan dilatih. Nah, Buddha menggunakan kesempatan seperti itu dan memberikan contoh. Jadi orang tua bukan harus selalu memaksakan untuk menekankan satu nilai ketika anaknya sedang bukan dalam mood tertentu.
Karena kebetulan keingetan sesuatu, orang tua dia langsung panggil anaknya, sini. Nah, itu akan terjadi penolakan. Coba ikuti cara Buddha. Ini Buddha berhasil. Karena Rahula bisa mencapai tingkat arahat. Tapi Buddhanya arahat. Jadi Anda jangan menekankan, loh kok Buddha sama Rahula bisa jadi arahat, berarti anak saya bisa jadi arahat dong. Bisa, kalau kita jadi arahat duluan. Cara yang lain, nah metode refleksi. Nah, kamu tahu gak gunanya cermin? Nah, gunakan momen seperti itu. Contoh-contoh. Jadi tidak menunjuk secara langsung. Buddha tahu kalau Rahula pernah melakukan satu bentuk kebohongan. Makanya ini Buddha memberikan contoh-contoh. Tidak menunjuk kesalahan Rahula yang melakukan kebohongan. Nah, gunanya cermin apa? Untuk refleksi, berkaca. Mendikte anak tentang apa yang benar dan salah, mereka harus bisa menggunakan pikiran mereka sendiri sebagai cermin terhadap tindakan mereka. Ini yang disebut perenungan atau pacawekana. Kita merenung, tindakan kita benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, bisa diterima atau tidak bisa diterima. Nah, jadi anak mempunyai alat ukur untuk dirinya sendiri, tidak menggunakan alat ukur kita sebagai orang tua. Ini yang berbeda. Contoh, ini banyak kejadian dan kembali saya mengingatkan dalam kesempatan ini. Banyak umat perumah tangga menggunakan latihan para pabajita atau para samana atau para biku untuk latihan di rumah. Ini yang kurang tepat. Alat ukurnya beda. Boleh gak? Boleh. Untuk kesempatan tertentu, misalnya retret, silakan. Tapi jangan diterapkan semua di dalam rumah. Ini akan berbeda. Dan kerangka kerja cermin dijabarkan bagaimana cara kita menggunakan cermin untuk refleksi, untuk berkaca. Jadi yang pertama, sebelum bertindak, ini ada yang terganggu atau tidak? Diri kita atau pihak luar. Kemudian pada saat bertindak, melukai diri kita atau tidak? Kalau iya, hentikan segera. Dan setelah bertindak, ini melukai orang lain atau tidak? Jika iya, akui kesalahan. Jadi anak akan secara gentle, bukan menyembunyikan. Karena sudah menggunakan metode kaca, cermin. Sumbernya ada di Ambalatika Rahulo Wada Sutta. Bagian ketiga, selalu setelah anak mendapat bentuk empati dengan pelaksanaan sila. Kemudian anak dapat bagaimana mengkoreksi atau sebelum, saat, dan setelah bertindak. Anak juga perlu diberikan ketahanan mental, samadhi. Tujuannya apa? Ini supaya turbulensi, perubahan emosi mereka dapat kontrol. Ini bukan jadi avatar ya, Airbender, The Last Airbender, bukan. Jadi ada 4 elemen, tanah, air, api, angin, ntar dikira jadi avatar, bersinar kepalanya. Tapi bagaimana 4 elemen dalam kehidupan kita ini dapat dijadikan sebagai contoh. Contohnya apa? Tanah. Dia dapat menyerap semua apapun, baik pujian maupun celaan. Tanpa dia harus merasa terangkat ketika dipuji, tanpa dia harus merasa terjerembab atau jatuh ke titik yang paling rendah ketika ada hal-hal yang kurang enak didengar atau dirasakan. Jadi contoh, sekitar 2 minggu lalu, anak saya bingung. Saya jalan-jalan di rumput,
bukan di rumput ya, tanah yang ada bukan rumput tapi tanaman kecil-kecil tanpa menggunakan alas kaki. Ya. Ini saya jadikan kesempatan memberikan bentuk pengajaran. Dad, kenapa kok nggak pakai sepatu atau sandal? Saya bilang ini adalah bentuk grounding. Grounding. Jadi bukan listrik aja ada grounding. Kita pun perlu grounding manusia. Tujuannya apa? Emosi-emosi yang kurang baik akan diserap oleh bumi. Jadi saya bilang kepada anak saya, kalian juga harus lakukan. Karena kalian tidak tahu emosi yang muncul sekarang ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Terutama yang negatif. Dengan adanya grounding, kita dapat mengurangi munculnya emosi negatif. Dan ini perlu. Jadi yang punya tanah di rumah, tanah merah, atau yang langsung, bukan ubin, nah ini cocok untuk grounding. Kayak listrik kan, 3 fase itu ada satu yang harus di grounding. Supaya tidak kesetrum, kalau enggak akan kesetrum kita. Sekali sih mungkin enggak, tapi akan beberapa kali akan lebih kena strumnya. Dan air, membersihkan segala sesuatu tanpa merasa jijik atau kurang berkenan. Karena air itu kan akan menyapu apapun. Untuk membersihkan yang kotor, ataupun ketika airnya kotor ya kita akan menunggu sampai airnya itu bersih, mengalir. Kemudian api, membakar segala sesuatunya tanpa membeda-bedakan. Di sini mengajarkan keberanian kita bagaimana membakar ego. Ego ini yang terkadang menimbulkan atau menjadikan benteng untuk berlindung. Padahal salah atau kurang tepat, tapi kita jadikan. Karena egonya kena. Kita bikin benteng. Padahal kalau kurang baik ya harus ditinggalkan. Supaya tidak berkelanjutan. Dan angin, berhembus melewati apa saja tanpa terikat. Jadi ketika ada pujian, ya dia akan lepas, nggak usah terikat. Ketika ada celaan pun, ya dia hanya cukup merasakan, lepas. Dan ketika muncul kesedihan, ini pun juga akan lepas, seperti ketiup angin. Jadi kalau ada yang merasa duka karena orang tuanya salah satunya meninggal, apakah boleh anaknya menangis? So kalau anaknya nggak menangis berarti anaknya nggak berbakti dong. Nah, bukan seperti itu. Jadi ketika saya menghadiri pembacaan Awam Manggala, anaknya saya biarkan menangis. Tapi saya hanya mengingatkan menangis itu ada batas waktunya. Karena mau sampai kapan menangisi orang tua? Atau orang yang dicintai? Nah, sama kan? Jadi dengan memahami 4 elemen ini, bagaimana seorang anak dapat mengendalikan emosinya. Dan diberikan informasi tentang nafas. Bukan masalah teori anapanasati. Minggu lalu saya menghadiri atau sebagai narasumber untuk kursus dasar agama Buddha. Dan di sana ada satu pertanyaan. Romo, saya mengikuti retret dari, saya lupa namanya apa ya, yang mengajarkan tentang present moment. Saya bilang, present moment ataupun apapun namanya, semua ini sama ajaran Buddha. Karena ketika kita kembali kepada nafas, itu adalah present moment. Yang terjadi sekarang, kita hanya berpikir nafas ini adalah mandatori. Nafas ini adalah sesuatu yang sudah otomatis, tidak perlu lagi diperhatikan. Padahal ketika nafas yang ngambek, nah, coba diri Anda seperti apa?
Jadi kalau ada yang emosi mulai muncul, kembali ke nafas. Nafas saja, bukan mengatur ya, tetapi kembali kepada nafas, memperhatikan bagaimana nafas masuk dan keluar. Karena salah satunya fungsinya adalah memindahkan titik fokus dari emosi kembali ke nafas. Kemudian memindahkan perhatian kita dari masalah yang muncul kepada masalah yang saat kita sedang rasakan. Karena otomatis nanti nafasnya akan berkurang lagi. Emosinya akan berkurang. Jadi kan pernah ada yang bertanya, Romo kalau emosi saya muncul bagaimana? Coba hitung 1 sampai 10. Kalau masih ada 1 sampai 100. Kalau masih ada 1 sampai 1000. Masa sih saya yakin akan berkurang lah emosinya. Karena pada saat berhitung, Anda berhitung itu kan 1. Nah ini mulai nih, nafasnya itu akan ngikut. Tanpa disadari. Anapanasati. Ini adalah tentang bagaimana kita sadar terhadap nafas kita. Dan yang keempat, metodologinya setelah emosi dapat dikontrol, pengondisian lingkungan dan rasa hormat. Ini kepada eksternal. Otomatis nanti anak akan dapat mencerna ketika disebut sebagai asewana cak balanang, tidak bergaul dengan orang bodoh atau kurang bijaksana atau yang jahat. Bergaul dengan orang bijaksana, pandita cak sewana. Nanti menghormati mereka yang patut dihormati, puja cak puja nianang. Nah, ini akan berkah utama, jadi kita memberikan informasi yang tepat. Menerjemahkan ajaran Buddha dengan kondisi masing-masing di keluarga. Karena kalau dibilang, jangan bergaul dengan orang yang bodoh, nilai saya 80, teman baik saya nilainya 80, jadi saya nggak boleh dong berteman dengan dia. Nah, kan bukan itu. Ini harus disesuaikan dengan kondisinya. Tadi kan di bagian keempat ini tentang pengkondisian. Kenapa tidak bergaul dengan orang yang bodoh? Orang yang bodoh dalam hal yang tidak mengetahui benar atau baik atau buruk. Jadi contoh, lem Aika Aibon, saya terpaksa sebut merek. Baik atau buruk lemnya? Dijual bebas tujuannya untuk kebaikan kan. Tapi kemudian dia mampir ke tangan seseorang yang ada di lampu merah dan ternyata tahu fungsi dari Aibon bukan hanya sebagai perekat, tetapi dapat membawa seseorang kepada nibbana sesaat atau surga sesaat. Kesadarannya berkurang dan merasa berada di surga. Dengan cara apa? Menghirup gasnya atau baunya, aromanya. Saya memberitahu ini jangan langsung Anda coba ya. Wah, saya mau cobain dulu pasiko Romo. Saya udah memberitahu impactnya. Ini sangat buruk sekali karena dapat merusak paru-paru. Walaupun impact bagus menurut yang menggunakan, tadi mampir ke surga tingkat berapa, tapi segera terjerambab ke tingkat yang paling rendah. Kita harus memberitahukan kepada anak. Tanpa harus menakut-nakuti, nanti ini begini, jangan. Gunakan bagaimana alat ini harus sebaik-baiknya. Nah, kalau ada temannya yang menyalahgunakan, baru kita memberitahukan. Tidak harus semua diberitahukan di awal. Anak akan sangat sulit mencerna, karena dia membutuhkan contoh. Contoh yang paling mudah untuk diingat. Makanya di awal, pubacarya, orang tua adalah sebagai role model, sebagai contoh. Jadi tugas orang tua menciptakan lingkungan di mana anak dikelilingi oleh kawannya bijaksana dan menjauhkan mereka dari pengaruh yang menghancurkan karakter. Ini bagaimana orang tua melindungi anaknya.
serta menumbuhkan rasa syukur dan timbal balik. Ini adalah hak dan kewajiban. Jadi di atas adalah kewajiban orang tua kepada anak. Ketika kewajiban orang tua kepada anak, itu akan menjadi hak yang diterima, yang harusnya diterima oleh anak. Yang di bawah adalah kewajiban anak kepada orang tua, yang otomatis menjadi hak orang tua. Jadi hak dan kewajiban ini berjalan secara bersama-sama dan seimbang. 5 alasan orang tua mengharapkan anak untuk dapat mendukung orang tua, melakukan kewajiban, menjaga tradisi, menjaga warisan, dan memberi persembahan. Kalau Anda ingat, memberi persembahan ini bukannya upeti, tetapi memberikan persembahan ketika kita sebagai orang tua sudah tiada. Ini adalah kewajiban anak yang tidak pernah akan selesai. Saya menekankan kembali, tidak pernah akan selesai. Selama kita masih ada sebagai seorang anak, walaupun orang tua sudah meninggal, tugas tersebut tidak pernah akan selesai. Jadi artinya, setiap kesempatan yang ada, kita sebagai anak yang merasa anak ya, kecuali Anda adalah dewa yang ketika muncul di bumi ini adalah langsung muncul segini tingginya, nggak dari kecil hingga besar. Tapi karena kita mempunyai orang tua, kewajiban tersebut tidak pernah akan selesai. Namun kewajiban orang tua akan selesai. Namun balasan budi tertinggi dari seorang anak bukanlah dukungan materi, melainkan mendorong orang tua untuk tumbuh dalam keyakinan, moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Selalu muncul pertanyaan, Romo orang tua saya tidak mau ke wihara, Romo orang tua saya tidak sesuai dengan dhamma. Siapa kita untuk dapat menilai orang tua? Namun yang lebih penting bukan siapa kita, tetapi untuk apa kita. Kondisikan. Saya pernah ceritakan, orang tua saya dua-duanya berbeda keyakinan dengan saya. Ketika pertama kali malam Imlek, saya melaksanakan tugas pertama kali sebagai anak, memberikan penghormatan kepada orang tua dengan paikwi, sujud. Yang muncul bukan rasa kagum, bukan rasa bangga dari orang tua saya. Tapi yang muncul adalah marah dari papa saya. Lu kira gue udah mati? Disujutin 3 kali. Lalu saya beritahukan, Pak, ini bentuk penghormatan tertinggi di dalam ajaran Buddha. Wah. Biasanya, Pak, ini hanya diberikan kepada para biku. Dan itu hanya setahun sekali. Kan dulu saya tahunya setahun sekali, Katina. Tapi sekarang saya memberikan ini kepada papa. Wah, muncul rasa bangga. Dan akhirnya menjadi tradisi sampai sekarang dalam keluarga kami. Tunjukkan kan? Walaupun papa saya berbeda keyakinan. Demikian juga dengan mama saya. Mama saya berbeda keyakinan dengan saya. Karena ketika saya bilang, Ma, saya mau wisudi sebagai umat Buddha. Jangan, nanti kalau pacar lu beda agama, dosa lu pindah agama lagi. Ya kan, kata dosa itu muncul. Makanya saya nggak pernah diwisudi sebagai seorang tisarana dan upasaka upasika. Wah. Lalu Anda semua bingung kenapa saya menggunakan pakaian seperti ini. Karena saya langsung dinobatkan masuk sebagai upasaka pandita. Tadi karena hambatannya seperti itu. Masih ada dilema karena bentuk pengajaran yang saya terima berbeda. Tapi saya berharap ini tidak terulang kepada Anda yang sudah mengenal ajaran Buddha lebih dahulu. Dan orang tua Anda sudah mengenal ajaran Buddha lebih dahulu. Kebetulan, papa dan mama saya bukan beragama Buddha. Tapi yang sangat membanggakan,
mama saya dikebumikan atau dikremasi dengan cara agama Buddha. Karena beberapa tahun sebelum meninggal, beliau ikut Tai Chi. Ya, setelah ikut Tai Chi ternyata rombongan Tai Chi-nya adalah umat wihara semua. Selesai Tai Chi pada Liam Keng, akhirnya ikut-ikutan Liam Keng. Akhirnya terbawa-bawa terus sampai mama saya tiba-tiba bingung, ada poster saya ceramah di wihara tersebut. Mama saya langsung kaget, ada foto lu tuh di situ. Saya ceramah di depan mama saya. Bingung, saya juga awkward. Karena nggak pernah di rumah saya bicara mengenai dhamma tentang dengan mama saya memberikan value tanpa saya bilang ini ajaran Buddha. Enggak. Contoh, ketika mau sembahyang peringatan papa saya, mama saya bertanya kepada saya, mau kirimin mobil apa ke papa? Mah, yang paling penting doanya, saya bisa bacain parita. Mobilnya kasih yang biasa aja, takutnya di situ montirnya pada nggak ahli, saya bilang. Baju yang secukupnya. Kemarin yang tahun lalu baju banyak, nanti masih banyak lagi, sayang. Kalau uang, ini bentuk uangnya beda lagi, karena yang terakhir itu ada tulisan kan, Bank of Hell. Karena saya bilang, si papa mungkin udah ke surga, ini uang gak laku nanti. Ada tulisannya kan Bank of Hell. Kan hanya berlaku di neraka. Oh iya, benar juga ya. Terus makanannya bergeser. Dulu 3 macam daging berubah. Nah, kayaknya si papa perlu diet, kasih yang vegetarian aja. Bergeser ke vegetarian, sehingga sampai mama saya meninggal, persembahyangan papa saya dengan vegetarian. Pelan-pelan, tadi itu didukung. Cara saya boleh dipakai ya. Dan warisan tertinggi Dhamma Dayada bahwa untuk dapat mendukung kepembebasan. Jadi anak dapat mengendalikan emosi. Mungkin kita belum mendapat pendidikan sebagai parenting oleh orang tua, tapi boleh kita upayakan. Kita belajar dahulu. Orang tua belajar dahulu. Karena orang tua sebelumnya bukan sebagai orang tua. Jadi harus ada pengalaman-pengalaman yang dimunculkan. Jadi jangan khawatir atau jangan takut sebagai orang tua. Kekayaan terbesar yang dapat diwariskan orang tua bukanlah uang atau status, walaupun ini diperlukan. Melainkan perisai etika dan kebijaksanaan yang tidak dapat dihancurkan oleh waktu. Ini yang sangat penting. Nilai-nilai ini yang perlu ditekankan. Dan nilai-nilai ini diajarkan Buddha. Tadi saya menyebutkan, ini dalam Maha Manggala Sutta. Ini ada loh, dalam sutta itu ada. Jadi bukan berarti, umat perumah tangga jangan baca sutta. Tadi ada sumber-sumber beberapa sutta, Anda boleh pakai. Dan kalau ada yang mau, nanti saya kasih clue-nya. Ini sebagai ringkasan. Jadi usia dini, empati dan sila. Ini ada sumbernya tuh. Kemudian anak-anak tentang koreksi diri. Ada sumbernya juga. Kemudian remaja untuk ketahanan batin. Ada sumbernya. Dan kemudian untuk sepanjang hayat dari kecil maupun sampai sudah mereka dewasa. Ini ada sumbernya. Jadi jangan mengecilkan, pesan saya, jangan mengecilkan tentang sutta. Anda mempunyai kesempatan membaca sutta, luangkan waktu membaca sutta. Terutama, tapi sutta ini kan saya membuat rangkaian yang berkenaan dengan parenting. Bagaimana cara mendidik anak-anak. Jadi saya mengambil topiknya, saya rangkum.
Jika ada yang mau, saya bisa memberikan dalam bentuk audio, bukan rekaman suara saya menggunakan AI untuk menyusun materi ini. Jadi saya hanya meminta, tolong kumpulkan materi yang pernah saya tahu, sutanya, tolong rangkai jadikan ini, dan kemudian saya jadikan audiobook, seperti bentuk podcast. Mungkin cara pembawanya berbeda seperti yang sekarang, karena saya menggunakan step-step dalam slide, kalau yang itu dalam audio. Jadi Anda kalau lagi sempat di mobil, mau mendengarkan, bisa. Atau lagi senggang mau mendengarkan, bisa. Atau pasangannya tidak bisa hadir, mau mengulang dengan cara tadi, bisa. Dan waktu mendengarkannya pun, jadi saya testingnya dengan istri saya. Di mobil saya setel. Istri saya lagi bingung, ini channel radio mana? Kok bicaranya tentang agama Buddha? Oh bukan, ini si AI itu. Lagi menyusun materi dan kemudian saya jadikan parenting ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa bagaimana kita mendidik dengan hati Buddha, ya ini. Anda sudah melihat sumbernya, kemudian cara aplikasinya dengan beberapa penjelasan. Ini semoga dapat diterima, dan mungkin nanti Anda bukan sebagai orang tua langsung kepada anak, tapi Anda sebagai orang tua kepada cucu, kepada cicit. Dan kemudian menerapkan kepada anak yang sudah mempunyai cucu nih. Jadi anak kita sudah punya anak lagi. Bisa dibantu dengan cara-cara ini. Supaya apa? Supaya Anda mempunyai legacy, keturunan. Tadi ini. Bukan kita hanya melihat pencapaian yang paling dapat kita banggakan membesarkan anak-anak kita menjadi orang dewasa yang beretika, tetapi menjadikan keturunan-keturunan kita yang beretika, seperti leluhur-leluhur kita bisa menerapkan value-value dari Konfusianisme menjadi dalam nilai-nilai dalam kehidupan. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan secara lisan dan juga melalui nomor WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya secara lisan boleh angkat tangan dan maju ke depan. Sementara bagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp dapat dikirimkan pertanyaannya ke nomor VPDS 081199210098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Dalam Dhammamu pada halaman 95. Sungguh damai memandang wajahmu yang penuh kasih sayang. Dhammamu yang agung, Dhammamu yang mulia, ku tinggikan namamu. Kemuliaan di dalam Dhammamu, pelita kehidupan, ku
jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Pujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab yang melalui WhatsApp, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu? Dipersilakan untuk angkat tangan. Baik, dipersilakan. Namo Buddhaya Romo. Kenalin saya Fari. Topik hari ini sangat relate dengan saya karena saya bekerja jadi guru. Saya belum punya anak tapi murid-murid saya itu banyak yang ikut kompetisi. Tapi kadang kalau yang satu menang atau beberapa menang banyak yang merasa kecewa yang lain-lain gitu. Nah, apakah ada cara lain selain kompetisi yang dimana anak-anak bisa menunjukkan bakatnya dan tidak merasakan itu gitu? Karena ketika mereka kalah, mereka biasa agak rentan ya dan tidak ingin mencoba lagi gitu. Apakah ada cara untuk agar mereka bisa di-encourage gitu biar lebih semangat, nggak putus asa untuk ikut kompetisi berikutnya atau ujian berikutnya gitu? Terima kasih. Tadi dengan siapa? Klari. Oh, Fari. Kalau kirain Klari, Kerawang Timur ya. Tempat papa saya. Ya, ini sangat baik sekali ya pekerjaan sebagai guru, dan memang tadi saya lupa menyebutkan walaupun tidak punya anak tapi ya itu anak didik ada. Dan untuk bisa menjawab itu kita harus membiasakan tadi dari empat sifat ketuhanan, mudita harus kita ajarkan. Supaya tidak mereka down atau patah semangat. Anak saya pernah menjadi juara 2 storytelling pada usia 4 tahun dalam bahasa Inggris. Apakah kami menekankan dia harus latihan? Enggak. Intinya ketika ada yang lagi lomba, bagus, saya langsung kita bilang, yuk sama-sama tepuk tangan, sama-sama tepuk tangan. Sehingga tidak ada merasa pressure di dia. Dan ternyata metode ini ada. Bahwa terkadang ada anak-anak kita yang mau sebagai cheerleaders, supporter.
Dan jangan kecilkan arti kata supporter. Tanpa adanya supporter, tidak ada dukungan untuk yang berlomba. Jadi semua masing-masing mempunyai peran. Dan ketika memang waktunya tiba dan mereka mempunyai kemampuan, mereka yang akan berlaga, yang akan berkompetisi, tapi tetap membutuhkan supporter. Supporter bisa ada yang joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan ada yang kita bilang kepada mereka, menang kalah satu hal, tapi yang tidak dapat digantikan adalah apa? Pengalaman. Anak saya juara 2 storytelling, tapi ketika sekarang makin gede, makin tertutup mulutnya. Kesempatan tahun lalu di acara Katina, ada seorang biksuni langsung panggil anak saya, ngomongnya dalam bahasa Mandarin, karena anak saya sekolah sekarang di Papua, dia mengerti sedikit-sedikit mengenai Mandarin, akhirnya dia menjadi dayaka dari biksuni tersebut. Membawakan, bukan Katina, tapi Imlek kemarin, membawakan angpau. Dan sekarang kalau bertemu dengan biksuni tersebut, mereka bisa saling bicara. Peranannya kan, ini hanya sebagai yang membawa angpau, bukan sebagai yang tampil. Padahal anak saya harus tampil, cuma dia nggak mau. Biasa kan, semakin usia, semakin, nggak mau dulu kecil masih mau, masih gemoy. Tapi udah menjadi dewasa nggak mau, malu-malu. Tapi diberikan kesempatan itu dia mau. Dan sekarang kalau ketemu biksuni tersebut, dia bertanya, Suhu apa yang bisa dibantu? Nah, saya sampai kaget-kaget dia mengucapkan itu. Saya nggak pernah bilang. Jadi, munculkan sifat mudita, joyfulness, bahagia melihat orang di sekitar kita bahagia. Kompetisi hanya memunculkan lawan. Tapi dengan memperbanyak kawan, otomatis dia akan muncul. Dan selalu diingatkan setiap kompetisi yang diutamakan adalah pengalaman. Saya pernah berpengalaman berkelahi dengan seorang tentara. Tapi dalam acara randori, ada yang tahu randori? Perkelahian bebas, ilmu bela diri. Kan saya pernah belajar kempo. Lawannya tentara. Jadi minimal kalau saya cerita, saya nggak perlu cerita kemponya. Kalau ada yang bilang bertanya kepada saya, lu ini aja lah, gue pernah berkelahi dengan tentara. Nah kan mereka kaget dong, sakti nih lawan tentara. Padahal itu di lomba bela diri. Nah ada pengalaman. Saya pernah tadi berkompetisi dengan CEO perusahaan lain. Karena sensei saya adalah seorang CEO. Lawan dia saya. Nah, ada punya pengalaman. Dan saya pernah diaudit oleh orang senior Jepang, advisernya CEO. Itu dalam pekerjaannya. Saya sendiri sampai bingung gitu, gile. CEO-nya klien saya diaudit dan dia manggil saya, Kres, audit saya mau ketemu dengan kamu. Saya bingung. Pak, ini jabatannya apa? Advisor dari CEO. Saya lagi bingung. CEO mesti atasnya kan preskom. Ini enggak, ada lagi advisor. Nah, ada pengalaman. Jadi jangan mengecilkan pengalaman. Munculkan pengalaman-pengalaman yang baru, terutama tadi yang berkaitan dengan lomba-lomba. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak pengalaman, nanti otomatis akan muncul kompetisi tanpa mau menjatuhkan. Ketika saya randori, saya tahu sakitnya dipukul. Saya tahu sakitnya ditendang. Saya tahu sakitnya dikunci, kunci-kuncian. Apakah saya mau melakukannya di luar perlombaan? Dulu pernah ada salah satu kawan saya menjatuhkan lawannya karena dia berpegangan terhadap satu prinsip. Daripada saya yang disakiti, lebih baik saya menyakitinya terlebih dahulu. Saya bilang, lu dapat quotes-nya dari mana ya? Iya Kres, daripada gue dipukul, jadi gue pukul duluan.
Saya pernah tanya ke dia, tahu gak rasa sakitnya dipukul? Kalau belum ada pengalaman rasa sakitnya dipukul, akhirnya itu akan muncul. Kalau belum pernah punya rasa kalah, selalu maunya menang. Tapi kalau sudah punya pengalaman, sekali lagi pengalaman, ini akan berbeda. Jadi nanti Pause bisa munculkan mudita tadi dengan cara apa? Tidak harus semua harus jadi juara. Ya kan, juara biasa hanya satu. Tapi munculkan sifat-sifat supporter. Karena dia akan menjadi juara-juara berikutnya. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, dipersilakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Dipersilakan kok. Satyatu Namo Buddhaya Romo. Nama budaya. Sebelumnya terima kasih atas dhamma desana yang disampaikan, luar biasa sekali. Dan saya jadi terinspirasi, ada kepikiran dan jadi ada urgensi mau nanya nih mengenai penghormatan Romo kepada pemberian persembahan lah ya gitu. Yang saya pikirkan gini Romo, kayak relate dalam kehidupan sekarang gitu kan. Kayak saya contoh misalnya tidak mengenal saya punya buyut seperti bagaimana gitu. Nah, apakah ibaratnya kayak contoh seperti orang tua saya, punya orang tua berarti kakek nenek saya kan. Setiap ibaratnya hari peringatan kematian mereka, kita sekeluarga sembahyang begitu. Nah, ibaratnya kalau contoh saya punya anak sampai cucu pun ibaratnya tetap akan mengikuti tradisi demikian. Nah, pertanyaan kayak gini Romo, ibaratnya kayak kan saya punya kakek nenek, kita masih sembahyang. Tapi kalau misalnya kayak ibarat saya punya anak atau cucu, kemudian atau sampai cicit gitu kan, apakah ibaratnya sebagai keturunan yang berbakti gitu kan, apakah memang baiknya nanti ketika hari peringatan kematian kakek nenek saya misalkan, bahkan sampai anak cucu dan cicit saya pun juga akan sembahyang gitu. Jadi ibaratnya benar turun. Kan permasalahannya kan ibaratnya kayak saya punya anak atau cucu nenek itu nggak tahu kayak ibaratnya saya punya kakek nenek itu seperti apa, karena ibaratnya udah terlampau jauh gitu generasinya. Nah ibaratnya kayak sebagai umat Buddhis gitu kan yang berbakti gitu dalam memberikan persembahan, apakah ibaratnya perlu ibaratnya mendelegasikan bahkan sampai diberitahu hari peringatan kematian dari kita punya keturunan atas gitu kan, sampai diteruskan ke anak-anak cucu kita gitu kan. Atau bahkan misalkan untuk mempermudah, misalnya contoh kita bikin simple, setiap keturunan dibikin fotonya terus dicatat tanggal peringatan hari kematiannya. Jadi ibaratnya keturunan bawah itu bisa terus tahu dan bisa mengerti, bahkan nggak tahu seperti apa tapi ada fotonya misalkan gitu kan, apakah cukup? Atau bahkan ibaratnya cukup hanya ibaratnya kewajiban cukup anak kita saja yang ibaratnya sembahyang kita gitu, kayak ibaratnya anak kita nggak perlu sampai sembahyang ke kita punya kakek nenek gitu kan. Itu ibaratnya ada nggak kayak ibaratnya kewajiban ataupun misalkan pembatasannya? Karena kalau misalnya seandainya terhenti Romo, yang saya pikirkan gini, saya punya kakek nenek itu masih disembayangin oleh orang tua dan saya. Tapi ketika ibaratnya misalnya saya nggak delegasikan seperti itu, maka berarti anak dan cucu bahkan cicit saya, ibaratnya saya nggak memberitahukan ini hari peringatan saya punya kakek nenek sekian gitu kan, berarti mereka akan benar-benar sampai lost. Akan ada sampai di mana pada akhirnya sampai generasi berapa saya punya kakek nenek itu nggak ada yang sembayangin lagi, atau bahkan saya punya orang tua atau bahkan saya sendiri akan sampai keturunan berapa nggak ada yang akan sembayangin saya lagi gitu kan. Jadi apakah perlu ibaratnya kayak mendelegasikan sampai sebegitu runtutan panjangnya? Tapi kalau misalnya kepikiran, misalnya dalam 1 tahun dikasih tahu semua, bisa-bisa dalam setahun bisa panjang Setiap sekali. hari sembahyang. Iya, setiap hari sembahyang. Nah iya, bagusnya gimana Romo, dan apakah oke pada saatnya kelak kita it's okay bahwa kita akan dilupakan oleh kita punya generasi buntut gitu kan, sampai kita punya, saya punya cicit dari cicit, saya punya cicit lagi gitu kan, sampai nggak akan kenal saya lagi gitu. Apakah Ya. oke gitu? Boleh. Itu ya mungkin Saya sudah bisa menangkap memberikan, pertanyaannya. yang memberikan insight lah gitu. Itu Ya. saya. Terima kasih Romo. Terima Setia. kasih. Saya dan istri beserta anak masih ada mega project yang belum, baru konsep, plan, belum diterapkan. Kita berencana membuat family tree dalam bentuk di dinding di rumah. Yang sekarang saya menggunakan aplikasi Geni. Nanti Anda boleh buka aplikasi Geni. Sebetulnya ini dari paman saya, dia membuatkan generasi dari papa, mama,
dari mama saya. Jadi kita ada family tree. Kita bisa tahu ada yang meninggal kapan, ulang tahun kapan, kemudian occasion misalnya wedding anniversary itu kapan. Anda boleh pakai aplikasi gini. Ada yang free-nya, tapi ada yang versi berbayar, yang berbayar bisa sampai di print. Nah, apakah kita perlu mengingat sampai sana? Kan kita ada momentum sembayang Cioko. Ada momentum sembayang, apa tuh lagi? Cengbeng. Nah, cengbengnya bisa kita pakai. Jadi kita kumpulkan semua, leluhur baik yang kita kenal ataupun tidak. Hanya satu yang dipesankan dengan tradisi Konfusianisme. Kita harus ingat sumber kita dari mana. Dan ini yang ditekankan oleh mendiang Thich Nhat Hanh, Thai. Dalam tubuh kita sudah mengalir darah dari leluhur kita. Tanpa adanya leluhur, kita nggak pernah ada. Nah, ini yang kita hormati. Bukan masalah sembayangnya juga. Ritualnya tidak harus mengingat satu persatu. Kalau bisa ingat lebih bagus. Contohnya anak-anak saya sekarang diperkenalkan dari kakek nenek istri saya. Kalau saya nggak punya fotonya. Karena kita beda zaman. Foto-foto angkong ama saya itu lukisan, bukan foto. Karena saya generasi kedua. Jadi papa saya adalah generasi pertama yang ke Indonesia. Saya generasi kedua. Jadi papa saya waktu kemari pun itu tanpa bawa yang dari Nam-an. Jadi tempat kelahiran papa saya Nam-an, dan papa saya cuma bilang, kalau memungkinkan datanglah ke sana. Di sana ada satu kuil kuno, kuil tua, dan di sana memuat silsilah keluarga saya. Saya masih mempunyai 3 kata untuk nama. Dan nama tengah saya di situ adalah urutan dari keluarga. Sekarang anak saya itu tidak mempunyai urutan karena tidak ada yang dapat membuat lagi. Tapi kalau papa saya masih sempat kontak ke sana, sehingga ketika saya muncul di bumi ini langsung dapat urutannya. Jadi kalau saya ketemu dengan marga yang sama, dengan nama tengah yang sama, artinya saya satu derajat. Contohnya di Lampung. Di Lampung itu ada satu marga dengan saya, tapi nama tengahnya dia di bawah saya. Pada saat itu saya berusia 14 tahun. Pada saat yang sama orang tersebut berusia 50 tahun. Dia harus panggil saya dengan sebutan Koko. Saya sampai bingung-bingung. Karena dari derajatnya saya lebih tinggi. Dari urutan. Nah itu ada. Nah ini saktinya leluhur kita kan bisa bikin urutan seperti ini. Tinggal kemampuan kita menjaga tradisi ini bisa sejauh apa. Jadi sembahyangnya tidak harus ini detail. Jadi kalau saya cukup menyebutkan nama papa mama saya, kalau istri saya bisa sampai kakek neneknya, karena dia kenal sampai kakek neneknya, disebutkan. Kan cukup disebutkan aja dalam satu momen. Peringatannya yang kita bisa kenang, misalnya paling dekat dengan orang tua kita yang saat sekarang, ya orang tua kita. Mungkin nanti anak-anak kita hanya mengingatnya kita sebagai orang tua. Ya, tidak apa-apa, tapi pada saat yang bersama, titipkan pesan untuk leluhur yang lain. Karena kita tidak tahu, satu yang perlu digarisbawahi, mereka yang dapat menerima persembahan adalah mereka yang terlahir di alam peta. Artinya kalau kita memberikan persembahan terus-menerus, artinya kita menginginkan mereka tetap di alam peta dong. Enggak kan? Namun ini adalah satu bentuk bakti kita. Sehingga kalau ada salah satu leluhur kita yang terlahir di alam peta, mereka akan terdorong, terbantu untuk bisa dilahir ke alam yang lebih bahagia. Itu poinnya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Dipersilakan, Ci. Dikasih mic langsung nyanyi. Oke, nama budaya Romo, Nama perkenalkan budaya. saya Michelle. Jadi izin bertanya Romo, kebetulan saya tertarik sama topik Romo yang mengenai grounding. Yang dimana Romo tadi bilang kalau misalnya tanah itu dapat membantu menyerap
emosi kita, baik itu bermanfaat ataupun yang negatif. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, apakah grounding itu memiliki makna yang lebih luas? Contohnya, kayak di kalangan Gen Z mungkin mengenalnya itu kayak self reward atau self healing gitu ya Romo. Nah, apakah self reward dan self healing itu termasuk bentuk dari grounding tersebut? Apakah atau itu memiliki dua pemahaman yang berbeda? Gitu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ini menurut POV-nya saya, jadi saya menggunakan bahasa Gen Z, POV, point of view, berbeda. Pada saat grounding, kita tidak membutuhkan aktualisasi diri atau acknowledgement dari pihak lain. Lebih kepada diri kita sendiri. Biasanya grounding banyak dilakukan oleh para psikolog, psikiater, atau ahli hipnoterapi. Karena mereka banyak menyerap energi-energi terutama negatif dari pasien-pasiennya. Dan ini di-groundingkan. Tujuannya apa? Apakah ini membuang? Tidak, untuk menetralisir. Jadi kita bukan istilahnya membuang, tetapi menetralisir. Karena bahkan saya sendiri pernah diinformasikan saya mempunyai banyak energi negatif yang diterima dari luar. Mungkin karena ada banyak yang bertanya, bukan ya? Bukan. Saya sampai bingung, kok ini dari mana? Biasanya Crash itu kalau kayak penceramah kayak lu nih biasa banyak energi negatif. Karena ada yang berkeluh kesah segala macam. Saya menggunakan prinsip dari Ajahn Brahm. Ketika seseorang sedang bertanya, berkonsultasi, jadikan diri kita tong sampah yang tanpa dasar. Ini sebetulnya grounding. Menerima tanpa harus tertinggal di dalam diri kita. Bukan berarti kita membiarkan, tidak, kita menerima untuk dapat kita berikan masukan-masukan alternatif solusi, tapi tidak mengganggu. Nah, jadi grounding itu seperti itu. Jadi kalau istilah Ajahn Brahm, tong sampah yang tanpa dasar. Blong. Jadi mau apapun dimasukkan, dia akan telan semua. Nah, sebetulnya ini adalah equanimitas, EUPK. Jadi jangan sampai hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, nyangkut di kepala kita, kemudian kita selalu berusaha mencari atau mengontrolnya. Ini akan overthinking kita. Ataupun kita jadi minder. Saya pun juga masih belajar. Jadi ketika saya baca buku Stoikisme, kemudian mendengarkan podcast Stoikisme, makin lama semakin memahami kata UPK itu sendiri. UPK-nya mungkin saya punya keterbatasan secara materi. Tapi semakin ini semakin memperdalam UPK dan akhirnya ketika saya memperdalam UPK, kok jadinya stoikisme ini malah di dalam UPK. Jadi UPK itu bahkan lebih besar maknanya. Keseimbangan batin yang kita artikan itu lebih besar. Jadi terkadang POV-nya jadi berubah saya. Bukan dari suta, saya belajar dulu dari yang lain, saya kembali lagi ke suta. Tapi tadi berbeda ya, saya feeling, kan biasanya untuk diri secara fisik. Karena saya feeling ini identik kalau Gen Z atau Gen Y itu liburan, holiday. Ya kan? Nah, kalau grounding justru nggak usah liburan, pokoknya cari tanah, nanti Anda keluar cari tanah aja jalan-jalan gitu. Buka sendal, jangan pakai, kaos kaki juga nggak perlu, lepas aja. Tapi perhatikan di sana ada kerikil atau beling nggak, jangan. Kita bukan sedang berlatih kuda lumping, bukan. Grounding, nikmat kok. Kalau saya di rumah pagi-pagi terkadang suka ke aspal, cuma sakit. Jadi karena untuk nyebrangnya kan, jadi saya pakai sendal dulu ke taman, baru lepas sendal. Cuma perhatikan di situ ada kotoran binatang atau enggak, gitu. Karena di rumah saya banyak kucing, gitu. Makanya anjing saya nggak boleh keluar. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di WhatsApp, Romo. Izin bertanya terkait pandangan dalam agama Buddha tentang child free, karena sekarang banyak faktor seperti ekonomi, trauma masa kecil, dan mungkin keraguan terhadap diri atau takut didikan buruk orang tua dulu justru lanjut lagi ke anaknya. Terima kasih, Romo. Ya, child free dikaitkan dengan Putta Sutta. Putta Sutta tadi salah satu sutta yang ada di dalam.
yang sebetulnya Buddha pernah bertanya kepada saya, lupa nama seseorang ini, kemudian tujuan punya anak ini untuk apa? Dan memang umumnya menjadikan anak sebagai gantungan hidup ketika usia senja nanti untuk si orang tua. Nah, child free tujuannya bukan ke sana. Child free supaya ya tadi beberapa hal tidak merepotkan mengurus anak, karena terkadang ketika pernikahan ini apakah hasilnya harus seorang anak atau beberapa anak? Bukan. Jadi sebetulnya child free ini kita tidak bisa bilang plus atau minus, karena ini adalah pola hidup. Jadi apakah nantinya ada daripada child free, kan child free itu artinya dia menikah tapi tidak mau punya anak. Pernah ada gak pemikiran tidak mau menikah? Selibat. Jadi daripada punya pasangan, tujuannya punya pasangan apa? Berbagi masalah? Mencapai kebahagiaan bersama? Atau mempunyai anak? Nah ini kan sebetulnya kan. Tapi bukan berarti saya tidak menikah, Romo, karena saya berat jodoh, itu jomblo. Bukan karena itu. Nah, jadi itu adalah pola hidup. Jadi kita belum bisa melihat, karena child free memang baru sekitar pas zaman COVID kemarin, karena kawan saya juga ada yang child free. Tapi akhirnya saya juga bingung bagaimana tiba-tiba dia mengangkat anak, adopsi anak. Awalnya child free, karena dia sempat bilang ke saya, karena kita berpikir usia pada saat menikah sama-sama udah senior, di atas 40 tahun, 45 tahun mungkin. Kemudian kalau punya anak, nanti khawatir terlalu jauh dan resiko kepada pasangannya, kawan saya pria. Tiba-tiba saya dengar dia sudah mengangkat anak, dan yang diangkat anak bukan dari usia tertentu, bahkan itu dari bayi. Nah itu pilihan. Tapi balik lagi, kewajiban. Bagaimana mendidik etika dengan hati Buddha kepada anak-anak kita supaya mereka dewasa kelak sudah mempunyai etika. Ini kewajiban, bukan pilihan. Mempunyai anak atau tidak mempunyai anak itu pilihan. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Masih ada 100 pertanyaan lagi? Enggak. Pertanyaan berikutnya, cara apa yang bisa kita lakukan agar anak kita yang umur 30 tahun menolak jika diajak ke wihara? Karena menurutnya dia sudah melakukan kebaikan tanpa perlu ke wihara. Apakah kita biarkan saja sampai dia menyadari sendiri mau ke wihara? Mohon saran ya Romo, terima kasih. Saya pernah menjawab ini dengan salah satu topik, saya lupa tahun ini apa akhir tahun kemarin, yang bedanya punya dengan kusala. Masih ada yang ingat gak? Itu dalam trilogi sutta tentang Wacagota, yang pertama Tewija Sutta, ini kepada Wacagota. Ada sutta yang kedua tentang api, Agi Wacagota, dan yang ketiga Maha Wacagota. Dan di Maha Wacagota yang pernah saya bawakan di sini, nanti minta yang bertanya melihat kembali YouTube rekaman dari PPDS, ada penekanan punya dan kusala. Apakah cukup dengan berbuat baik dibandingkan kusala? Mempunyai skill untuk berbuat baik. Datang ke wihara, kita sedang mengumpulkan kusala. Tidak perlu datang ke wihara dengan berbuat baik, hanya menghasilkan punya kebajikan. Ketika kita merasa berbuat baik, apakah secara konteks karma itu berbuat baik? Belum tentu. Karena dari Dakina Wibangga Sutta, nah ini banyak lagi sutanya, ada 4 kriterianya. Kesempurnaan si pemberi dan si penerima. Bagaimana kita meyakinkan diri kita ini sebagai si pemberi yang sempurna.
Bisa gak? Untuk bisa mengetahui kita adalah sempurna sebagai seorang si pemberi, kita harus datang ke wihara untuk dapat mempelajarinya. Tanpa datang ke wihara akan sangat sulit. Hanya mengartikan, menginterpretasikan berdasarkan yang kita lihat. Kalau memberi kepada orang lain ini adalah perbuatan baik, hanya sebatas itu. Buddha melebihi hal tersebut. Memberi dilihat dulu, ini ada yang foto-foto atau enggak. Hanya untuk status di Instagram atau apa. Bagaimana pikiran kita bisa dijaga sebelum, saat, dan sesudah memberi. Hanya bisa dilakukan ketika Anda datang ke wihara. Karena kita datang ke wihara sedang mengumpulkan pengalaman. Untuk mengumpulkan kusala. Kusala ini pengalaman bagaimana caranya berbuat baik. Bagaimana dari pengalaman-pengalaman ini akan menghasilkan skill, kemampuan berbuat baik. Berbuat baik bukan cuma sebatas di atas, tidak. Tadi, dengan memberikan mudita, ini berbuat baik. Tapi kita terkadang tidak menghargai. Dengan mempunyai keseimbangan batin, UPK, perbuatan baik sedang terjadi, kita tidak menyadari. Nah, jadi kalau tadi, apalagi anaknya berusia 30, nanti coba ditunjukkan, kalau belum mengerti, coba diseret kemari. Bahwa agama Buddha bukan sekedar berbuat baik. Kalau agama Buddha cukup berbuat baik, Buddha tidak akan menunjukkan bedanya punya dengan kusala kepada Wacagota. Anda bayangkan, 2570 tahun yang lalu, Buddha sudah menunjukkan hal tersebut kepada Wacagota. Jadi, pentingnya beragama Buddha, mempelajari ajaran Buddha untuk apa? Bukan sekedar berbuat baik. Nah, bedanya di situ. Kita mau punya, sekedar punya itu bukan memiliki, P-U-N-N-A, punya, atau sedang kusala, mengumpulkan kemampuan untuk berbuat lebih baik lagi. Ini bedanya. Nah, di situ ada. Saya lupa judul topiknya apa, tapi tentang Maha Wacagota. Itu ada di rekamannya VPDS. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terdapat 3 pertanyaan terakhir, Romo. Izin bertanya, terkadang ada anak yang tumbuh dengan membawa luka atau kekecewaan karena pola didik orang tuanya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi dan menyembuhkan luka batin tersebut agar kita tidak terus mempengaruhi kehidupan kita? Terima kasih. Yang bertanya orang tuanya bukan? Anaknya? Wah, kalau itu akan sulit kalau anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya harus meminta maaf. Kan nggak mungkin, papa mama meminta apa dong kepada saya biar kehidupan saya lebih baik. Nggak mungkin kan? Tapi orang tua harus menyadari. Kalau ada kesalahan, ini harus diminta maaf. Kalau tidak, ini akan berkelanjutan. Impact-nya apa? Saya bukan menakut-nakuti ya. Impact-nya bisa terbalik nanti di kehidupan yang akan datang. Anaknya jadi orang tuanya jadi anaknya. Atau jadi musuh bebuyutan. Ini impact-nya. Kalau traumatis ini akan muncul. Kenapa? Traumatis itu seperti rekaman, bukan rekaman, blueprint kehidupan. Dan akhirnya akan direncanakan pembalasannya. Pembalasan itu akhirnya dibuat dalam blueprint. Dan itu dicatat. Dan ini akan terbawa dalam bawangga. Bawangga ini unsur kehidupan yang akan berputar, mendorong terus-menerus supaya kita terlahir ke alam yang lain. Pada saat ke alam yang lain, karena blueprint ini kuat dan akhirnya akan memicu yang disebut sebagai aditana, cuma bukan yang positif. Blueprint ini akan terbentuk. Karena namanya blueprint kan, perencanaan. Terbentuk. Dan yang orang tuanya ini karena terkondisi, akhirnya terkondisi beneran ke sana. Akhirnya jadi musuh bebuyutan. Ini kan pada zaman Buddha terjadi terus. Pernah ada. Jadi harus disadarkan. Dan jangan mengklaim.
Jangan mengklaim sebagai anak, wah saya punya traumatis dari orang tua saya, sehingga saya hidupnya seperti sekarang. Ini dijadikan pembenaran terhadap si anak. Mungkin aja anaknya salah mengerti. Jadi mesti ada pihak yang netral, mendengarkan, dan mampu sebagai juri di tengah. Karena kalau enggak ya saling merasa yang paling benar. Dan biasanya yang paling benar adalah orang tua. Karena kan, makan garam gue duluan. Nah, jadi yang paling benar jadinya. Itu klaimnya. Makanya tadi saya katakan siapa yang bertanya. Kalau orang tua yang bertanya menyadari hal ini, segeralah minta maaf. Tadi, jangan takut untuk meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf kalau kita menyadari. Saya dengan mudah saya meminta maaf kepada anak-anak saya. Kalau saya melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai orang tua merasa gengsi. Karena itu yang muncul. Tidak. Dengan mengetahui sekarang, coba kita berubah yang sebagai orang tua tadi. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, jika anak saya sejak saya semangati supaya sekolah lebih rajin, dia malah marah besar karena menganggap dirinya terlalu ditekan, sampai sekarang dia tidak mau berkomunikasi dengan saya. Bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih, Romo. Oh, sebetulnya gampang, gak usah kasih makan. Pasti akan bertanya, kok masak apa nih Ma hari ini? Ya tinggal kita melihat sebagai orang tua apakah kita memang menekan atau tidak. Cara-cara kita tadi kan saya katakan di film Teach You a Lesson, even walaupun orang tuanya tidak merasa membuli anaknya sendiri kok. Karena dia merasa ini adalah cara dia sebagai mendidik sebagai orang tua. Nah, mungkin aja tanpa disadari. Jadi ya kita harus belajar. Tadi kan saya menyebutnya sebagai Dhamma Parenting Book. Nah, ini harus disadarkan supaya dan balik lagi. Yang menekan ini yang seperti apa? Yang di pressure ini seperti apa? Tadi, apakah hanya based on angka menilai saya ketika terima, jadi saya agak bingung dengan sekolah sekarang, jadi ketika hasil UAS, ambil rapot, saya sebetulnya cukup happy. Ambil rapot katanya oleh murid sendiri, kecuali kalau anak muridnya ada nilai UKM yang tidak sesuai, mencapai target, baru orang tuanya dipanggil. Saya langsung tanya kepada anak saya, Dia mama dipanggil gak? Enggak, oh berarti aman. Anak saya ngambil sendiri rapot. Dan ketika pulang, apakah kita bilang, ini masih kurang loh. Maunya begitu menyebut, cuma saya langsung bilang, angkanya bagus banget nih, saya bilang. Tapi mungkin akan lebih bagus kalau nyampe angka segini, saya bilang. Oh tenang Dad, nanti bisa kok. Nah, dia menganggap enteng karena selisihnya cuma 2 poin atau berapa. Anak saya di angka 88. Katanya saya tanya, yang juara angkanya berapa? 90. Wah. Jadi jangan pressure-nya dengan cara yang berbeda. Memunculkan pride-nya dahulu. Karena kalau kita nyenggol pride-nya, masa angka segini kamu? Nah, ini kan cara komunikasi kan. Dan sebetulnya juga ini kan bukan hanya kepada anak, kepada teman-teman sendiri kalau cara komunikasi kita seperti itu, nggak ada yang mau dekat dengan kita. Karena mengecilkan yang lain dengan meninggikan dirinya sendiri. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah persembahan mobil, rumah, uang untuk leluhur mereka menerimanya dan dapat menggunakannya? Terima kasih Romo. Tiga minggu yang lalu ada yang bertanya. Jadi ternyata ibu ini menyembunyikan pertanyaan ini sekian puluh tahun. Jadi dia bilang pada saat mamanya meninggal, ini pertanyaan bukan kepada saya, kepada pandita yang lain. Saya hanya ikut kelasnya. Tiba-tiba dalam mimpi sebelum dikremasi, mamanya datang. Terus bilang, rumah yang dipersembahkan bocor.
Padahal belum dibakar. Nah, dia langsung bertanya, itu mimpinya benar atau enggak? Saya sudah sekian lama katanya menyimpan pertanyaan ini. Gitu. Dia belum pernah tanyakan kepada siapapun. Nah, sebetulnya balik. Saya hanya berpegangan terhadap apa yang Buddha ajarkan dan kemudian based on tradisi. Apakah dalam Konfusianisme, apakah dalam Taoisme mengajarkan kita dengan kita mempersembahkan kertas itu yang dulu bentuknya perak atau emas akan menjadi perak dan emas di sana. Itu adalah interpretasi yang mengikutinya. Guru-guru yang mengajarkan bukan tentang mengajarkan hal itu, yang diajarkan sebagai bentuk visual bhakti. Dan dalam Tirokuda Sutta, di sana tiada pertanian, tiada perdagangan, tiada pertukaran uang. Dan ini disampaikan Buddha kepada Raja Bimbisara. Kalau saya tidak mengakui yang dikatakan Buddha, di sana ada perdagangan, makanya perlu uang. Di sana ada Shell, bensin. Jadi bisa mobil ke sana. Nah, masalahnya cuma satu. Siapa yang pernah dari sana mampir kemari terus cerita? Ada gak? Nggak ada kan? Jadi saya masih meyakini apa yang Buddha sampaikan di dalam Tirokuda Sutta. Namun dalam Tirokuda Sutta disebutkan, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan di sana dari persembahan yang diberikan di sini. Di sini maksudnya di manusia, bumi. Yang dipersembahkan apa? Makanan. Mereka yang terlahir di peta. Kemudian persembahan lain apa? Persembahan kepada Biku Sangga. Karena dalam ceritanya, latar belakang Tirokuda Sutta, Bimbisara merasa bahagia dengan persembahannya, tapi tidak mendedikasikan persembahan tersebut untuk leluhurnya yang lain. Makanya muncullah dalam mimpinya, dia dikejar-kejar oleh orang-orang leluhurnya yang dari kehidupan lampau. Bahkan kehidupan lampaunya itu dari sampai beberapa kehidupan sebelumnya. Namun ketika diceritakan itu oleh Buddha dan kemudian diberikan persembahan kepada Buddha dan Sangga yang lain dengan mendedikasikannya. Jadi ketika makanan itu diberikan, pada saat itu dalam sutta ya, ini dalam sutta. Mereka manusia dapat melihat ke alam peta dan makanan yang dipersembahkan muncul semua di sana. Kemudian ketika minuman diberikan, mereka seperti dimandikan. Bersih itu semua badannya. Dan ketika jubah diberikan kepada Sangga, mereka mendapat pakaian. Tapi di sana konteksnya persembahan kepada Sangga. Bukan dengan cara dibakar. Nah, memang ini akan sangat sulit kita merubah mindset kita. Karena tadi, ini kita tertanam udah beberapa keturunan tradisi ini mengakar sangat kuat sekali. Dan saya tidak mau menghilangkan. Tapi saya hanya mengurangi di keluarga saya ya. Apakah saya masih bakar-bakar kertas? Masih. Kimchua, kertas perak, kimchua, kertas emas, kertas perak, nanas-nanasan. Kalau Hokkien ya, Hokkien itu ada nanas-nanasan, saya suku Hokkien. Nanas, bentuk nanas besar. Kemudian ada satu untuk penjaga katanya. Jadi kita memang ini masalahnya sangat sulit sih memang nih. Kayak suap menyuap, ternyata dengan metode itu juga masih suap menyuap. Kertas yang merah dulu katanya dibakar untuk penunggunya, ya itu masih dilakukan tapi nggak banyak. Ini sebagai simbolik. Dan pada saat melaksanakan juga saya mengajak anak-anak saya, memang terkadang anak saya udah pada tidur, tapi beberapa kesempatan saya minta anak saya yang bakar. Bahkan simbolik kalau malam Imlek, bukan malam Imleknya, di tanggal 9 setelah Imlek, biasa itu perayaan justru orang Hokkien, masih pakai tebu,
2 di kiri kanan pintu, masih ada yang pakai? Masih ada yang pakai? Pakai. Nah, okean juga berarti. Oh bukan, tapi pakai. Oh udah campur. Itu saya masih pakai tebu dan masih pakai dupa yang tingginya melebihi tinggi saya. Berarti saya tinggi 170, dia mungkin 180. Itu sembayang dupanya aja saya mesti nopang di perut karena berat. Itu masih dipakai sebagai simbolik karena dia akan menyala selama hampir 24 jam. Nah, itu sebagai simboliknya. Dan saya memberitahukan. Ada. Iya. Oh. Cuma ada yang dibakarnya ada, cuma untuk kesananya. Iya. 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 Maksudnya bukan yang dibakar mobil-mobilannya. Iya, kalau yang kertasnya iya HU. Ada. Dan itu yang saya bilang, di HU sendiri ada expiry date-nya. Jadi Anda kalau yang pegang sekarang di dompetnya ada HU, tolong segera cek expiry date-nya kapan. Iya, memang iya ada expiry date-nya. Saya punya waktu itu expired, karena 3 tahun dalam dompet. Karena ternyata itu 1 tahun. Biasanya umumnya 1 tahun, expiry date HU. Memang ada maknanya, tapi kalau yang related dengan baju, itu hanya mulai zaman modern sekarang, mobil-mobilan. Dulu tidak ada. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Jadi persembahan jangan sampai mengikat, namun persembahan yang paling bermakna adalah pada saat mendedikasikan perbuatan baik kita atas nama leluhur. Tadi berbuat baiknya kepada siapa? Sangga. Iya, di sana akan lebih jauh bermakna. Kenapa? Ketika kita memberikan dana kepada sangga, memberikan persembahan kepada sangga, sangga ini adalah salah satu aktor untuk pemutaran roda dhamma. Jadi kalau sangganya sehat, sangganya aktif, roda dhamma akan berputar terus-menerus, tidak akan terhenti. Tapi kalau sangganya tidak mendapat dukungan, roda dhammanya pelan-pelan ya akan berhenti, kayak ngerem-ngerem. Karena kita kan sendiri masih disibukkan dengan urusan rumah tangga, ekonomi. Seperti itu jawaban dari saya. Dan sebagai penutup, kembali penekanan nilai-nilai sutta dalam mendidik anak dengan hati Buddha sudah dijabarkan, tapi dikembalikan dengan kebiasaan di keluarga masing-masing. Jangan mengeneralisir satu bentuk pengajaran kepada semua keluarga, tidak. Ini bentuknya tadi disesuaikan. Tadi kan kayak untuk eksternalnya seperti apa di metodologi yang ketiga. Dan kalau ada yang berminat, tadi yang dalam bentuk podcast, nanti selesai dari kegiatan kebaktian, bisa minta kepada saya atau saya cukup share link kepada pengurus di sini, saat link tersebut, nanti Anda akan mendapatkan link dan akan bisa mendengar versi podcastnya. Tapi bukan saya yang bicara, itu si AI yang bicara. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatian, semoga semua makhluk berbahagia, salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Demikian Dhamma Desana dan sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Suka beserta umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Romo Kresno Budoyo atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Selanjutnya marilah kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Kepada petugas dipersilakan.